Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tata Nova Siliana dalam persiapan Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada malam hari ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Singapura malam ini dalam laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Anak-anak asuh John Hartman wajib menang untuk lolos ke semifinal. Usai kekalahan dari Vietnam Senin kemarin, Timnas Indonesia bakal menjalani laga hidup mati untuk menentukan kelolosan ke semifinal AFF 2026. Malam ini, anak asuh John Hartman tandang ke Stadion Jalan Besar menghadapi The Lions Singapura. Skuad Garuda harus tampil maksimal untuk meraup poin maksimal 3, sebab hasil imbang akan mengubur mimpi melaju ke fase gugur. Saat ini, Indonesia berada di posisi 3 klasemen Grup A dengan poin 6. Jika berhasil menang, maka poin akan menjadi 9 dan bisa dipastikan lolos. Meski saat ini ranking FIFA Singapura terpaut jauh dari Indonesia, tetapi anak asuh Kevin Lee punya prestasi mentereng di kompetisi Asia Tenggara. Singapura sudah 4 kali mengangkat trofi AFF, sementara Indonesia sudah 6 kali ke final namun belum pernah merasakan juara. Dari 11 kali pertemuan di AFF, Singapura mampu memenangi 5 laga dan Indonesia 3 kali. Jelang laga penting, pelatih John Hartman mengingatkan Singapura bahwa mereka akan melawan tim yang sedang terluka dan lapar kemenangan. I think Singapore, from what I've seen, they're actually a positive team. They're very proactive. I've enjoyed actually doing some of the scouting. I think there's some good parts to their game in possession. So yeah, I'm looking forward to it. I think this is two teams that want to play football. I think Gavin's done a good job of getting them playing good football. I think for the fans, they should be proud of what their team does. But tomorrow they're coming against a very wounded and hungry Indonesia. Sementara itu, gelandang timnas Mark Klok bilang ia dan rekan-rekannya sudah bangkit usai kekalahan dari Vietnam. Klok bilang mendukung penuh apapun rencana pelatih John Hartman. We are really confident. We trust the coach's plan. Every player is behind that. Every player stick together in a real brotherhood environment. Our setup in the national team is something we have never experienced before. It's amazing. So all the environment and facilities and everything around us is set up to be confident, and it's just us as a group to show that confidence tomorrow and to deliver the result that everyone deserves. Publik berharap timnas tak mengulang kesalahan saat melawan Singapura malam ini dan mendapat 3 poin untuk mengantar langkah ke babak semifinal. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis Timnas Garuda akan tampil lebih baik usai kalah dari Vietnam. Nanti malam Timnas akan menghadapi Singapura. Erick Thohir percaya pelatih John Hartman akan memberi hasil positif bagi Timnas dalam laga hidup mati Piala AFF melawan Singapura. Walau diakuinya kekuatan Indonesia di AFF tahun ini bukan kekuatan terbaik. Erick meminta dukungan masyarakat agar Timnas mampu mewujudkan mimpi yang tertunda dan tampil gemilang di Piala AFF tahun ini. Yang saya rasa Coach John akan hadapi dengan para pemain, tapi saya sebagai ketua PSSI mendukung penuh Coach John dan para pemain, dan ini bagian daripada pembangunan karakter untuk persiapan masa depan tim nasional. Dan tentu ingat masih ada FIFA ASEAN, masih ada AFC, jadi kita harus support Coach John dan tim nasional dikala baik dan tidak baik, tapi saya yakin mereka akan berikan rasa baik. Dan tim yang ada di AFF ini kan bukan tim fullnya Indonesia, karena banyak pemain kita yang bermain di Eropa tidak bisa berpartisipasi kepada kejuaraan AFF ini karena di luar kalender.
Dan saudara, usai kalah dari Vietnam, timnas Indonesia tak punya pilihan lagi. Jika ingin lolos ke semifinal dan menjaga asa untuk juara AFF untuk pertama kalinya, maka timnas wajib mengalahkan Singapura pada malam hari ini. Bagaimana peluang Rizky Ridho CS mengatasi The Lions Singapura? Kita akan bahas selengkapnya peluang tersebut di Breaking News Kompas TV bersama mantan pemain timnas yang juga pernah melatih timnas, Aji Santoso, dan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Bung Aji dan juga Bung Firzi yang ada di studio bersama saya. Apa kabar? Sehat selalu? Selamat malam Mbak, selamat malam Bung Irji. Selamat malam Mas Aji. Oke. Baik, kita akan membahas laga yang cukup seru karena tidak ada pilihan lain. Indonesia harus menang. Kalaupun seri, kita tidak bisa lolos. Nah, untuk melihat timnas wajib menang, sementara kalau Singapura cukup seri untuk lolos. Apakah artinya timnas Singapura akan tampil lebih bertahan? Saya mungkin ke Bung Firzi dulu. Ya, itu yang ditanyakan juga ya kepada Coach John ketika di konferensi pers. Memang Singapura bermain bertahan lawan Vietnam, tapi kan itu di Hanoi ya, itu konteksnya beda sama sekali. Coach John mengatakan bahwa Singapura adalah salah satu tim yang bermain proaktif sebenarnya ya. Anggapan bahwa mereka bermain bertahan itu misleading karena tergantung dari konteks pertandingannya kemarin ketika mereka bertandang ke tim yang susah, yang sulit. Tapi di kandang sendiri walaupun mereka harus hanya hasil seri pun cukup, Coach John tetap mengatakan bahwa dia mewaspadai bahwa sebenarnya permainan Singapura lebih dari itu. Di bawah Gavin Lee, tim ini mengutarakan the collective ya ketimbang pemain-pemain individual. Dan ini yang harus kita waspadai nanti. Kalaupun mereka bermain bertahan, kalau melihat jalannya pertandingan lawan Vietnam, mereka sendiri punya kecepatan dalam transisi yang sangat bagus. Dan itu yang menjadi kesulitan kita ketika kita sendiri menghadapi Vietnam. Kita harus bisa mengantisipasi itu. Singapura bahkan punya kesempatan untuk mencetak gol lawan Vietnam kalau pemain mereka lebih tenang. Dan ini yang harus kita pantau. Kita jangan terlalu asik menyerang juga. Kita harus melihat kualitas lawan. Oke, berarti Singapura nampaknya mungkin akan bermain bertahan karena dengan seri aja bisa lolos. Kalau Bung Aji, Anda melihatnya bagaimana Bung Aji? Apakah malam hari ini Singapura akan bermain bertahan saja karena dengan tiket seri saja bisa lolos? Bagaimana Anda melihatnya Bung? Ya, kalau nanti Singapura bermain dengan bertahan ini justru akan menjadi keuntungan buat tim kita. Artinya kita akan tinggal saja bagaimana nanti tim pelatih menginstruksikan anak didiknya, pemain-pemainnya untuk bisa membongkar pertahanan yang menggunakan compact defense. Karena yang pertama mereka memang hanya butuh seri, yang kedua juga main di kandang. Dan ini memang itu tadi yang saya sampaikan, sekarang tugas kita kalau nanti memang benar-benar Singapura bermain dengan compact defense, low block, ya bagaimana pemain-pemain bisa membongkar pertahanan lawan. Jadi ada beberapa, kalau setahu saya untuk membongkar compact defense ada beberapa cara, ada beberapa alternatif. Salah satunya bisa melakukan solo dribbling, terus juga melakukan kombinasi di sepertiga pertahanan lawan, dan juga melakukan crossing cepat. Terakhir bisa melakukan lowering shoot. Jadi menurut saya nanti pelatih akan lebih tahu di babak pertama kira-kira Singapura ini akan bermain seperti apa. Seperti itu, Mbak. Oke, Bung Aji, tadi Anda mengatakan kalau Singapura pasti akan bermain compact defense lagi karena kemarin melawan Vietnam juga melakukan pertahanan yang seperti itu. Itu apa yang bisa kita lakukan berkaca dari pengalaman Bung Aji sebagai pelatih? Kalau misalnya di situasi yang seperti ini kita wajib menang, mental pemain itu biasanya bagaimana, Bung? Ya, yang pertama memang kita dipaksa harus menang kalau ingin lolos. Yang itu merupakan satu kewajiban. Karena kalau seri aja kita sudah tidak bisa mengejar poin lawan. Yang terpenting adalah bagaimana pemain-pemain nanti itu ketika melakukan attacking, jangan lupa juga memperkuat pertahanan. Jadi ada keseimbangan, jangan seperti melawan Vietnam kemarin ketika kita melakukan penyerangan, lupa dengan bertahan, akhirnya gol-gol dengan mudah diciptakan oleh lawan. Jadi menurut saya nanti ketika tim Singapura melakukan defense, compact defense di low block, ini pemain-pemain kita akan menyerang, tapi jangan lupa balancing untuk pertahanan juga diperhatikan. Dan itu tadi yang saya sampaikan, Mbak, ketika melakukan compact defense ada beberapa alternatif yang mereka bisa lakukan. Yang pertama itu tadi bisa dengan penetrasi, kemampuan individual. Yang kedua juga bisa melakukan kombinasi di attacking third.
Yang ketiga melakukan sweet play dan melakukan crossing cepat ke jantung ke depan gawang, dan yang terakhir dengan melakukan long range shoot. Inilah cara-cara yang bisa digunakan tim kita untuk bisa membongkar pertahanan lawan dengan menggunakan compact defense seperti itu.